Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga semua sehat walafiat. Pemirsa, tahukah Anda, konon katanya di Kota Batu, tepatnya di Dusun Brau, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu ini terdapat pengolahan susu sapi yang diolah menjadi keju mozzarella, pemirsa. Dan kira-kira seperti apa tempat pengolahannya? Ayo kita menuju ke lokasi. Apa kabar Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, pemirsa? Senang sekali pemirsa karena sekarang Anti ada di unit produksi olahan susu, tepatnya di Dusun Brau, Kota Wisata Batu, pemirsa. Nah, namanya aja unit produksi olahan susu, berarti harus higienis, harus bersih, pemirsa. Nah, sebelum Anti masuk, Anti mau cuci tangan dulu ya, karena ini adalah salah satu prosedur atau SOP jika kita mau melakukan olahan susu di tempat ini, pemirsa. Nah, ternyata ini juga ada yang unik, pemirsa. Nah, kalau kita mau masuk, kita harus menggunakan sepatu khusus. Ya udah deh, ketimbang suwe-suwe daripada lama-lama, nanti mau pakai dulu aja ya. Oke, pakai dulu. Nah, let's go, ikuti saya. Sekarang Anti sudah ada di dalam. Mana ini ya, Mas, namanya? Halo, kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa ini? Saya David. Oke, ini dengan Mas Dapin, pemirsa, selaku pengelola keju mozzarella. Oke, pengelola unit produksi keju mozzarella yang ada di Dusun Brau, Kota Batu ini ya, Mas Dapin. Ya, Mas Dapin, kita boleh nggak lihat-lihat bagaimana pengelolaan keju mozzarella di sini? Boleh. Boleh ya, boleh masuk ya? Boleh. Ayo pemirsa, ikutin saya. Oke pemirsa, sekarang kita sudah ada di ruangan apa ini namanya, Mas? Ruang produksi keju mozzarella. Wah, ini adalah ruang produksi keju mozzarella. Ini kurang lebih berapa luasannya ini ya, Mas Dapin ya? Ya, sekitar 20 meter persegi mungkin. Kira-kira 20 meter persegi, pemirsa, tapi ini dipergunakan khusus untuk mengelola keju mozzarella ya. Ini kita lihat pemirsa, ini banyak sekali mesin-mesin. Ini mesin apa ya namanya, Mas Dapin? Ini namanya mesin cheese fat. Di sini proses penggumpalan susu menjadi padatan ada di sini. Ini mesin chister, pemirsa. Jadi ini fungsinya adalah dari yang awalnya itu susu berupa susu biasa begitu ya, awalnya susu asli diletakkan di sini, akhirnya dia menjadi menggumpal. Itu gumpalannya apa maksudnya? Gumpalan seperti bulat itu atau apa? Gumpalannya seperti tahu. Oke. Jadi nanti gumpalannya seperti tahu. Bisa dilihat nggak, Mas? Boleh. Nah, kita coba langsung lihat, pemirsa, daripada penasaran. Nah, ini namanya mesin chister, cara. Wih, kayak tahu. Ini bukan tahu ya, pemirsa ya. Ini namanya ini setengah jadi berarti ya, Mas Dapin? Setengah jadi. Ini kira-kira memakan waktu berapa lama ini, Mas Dapin? Tadi mulai susu masuk ke sini sekitar jam 10. Ini sudah jam 1, berarti sekitar berapa jam? 3 jam. 3 jam. Memakan waktu 3 jaman ini untuk berapa banyak susu, berapa liter ini, Mas Dapin? Dari 1000 liter nanti akan jadi sekitar 140 kilo padatan itu. Berarti menyusut begitu ya hasilnya ya. Oke, berarti pemirsa kalau untuk mesin ini
1000 liter susu. Nah, itu per hari berarti Mas Dapin. Per harinya masuk ke sini 1000 liter susu pemirsa yang bisa menghasilkan kurang lebih berapa kilo? 140 kilo. 140 kilo pemirsa, dan kebetulan di unit usaha ini kebetulan bisa mampu memproduksi 140 kilo. Dan kebetulan juga untuk kemasannya, kemasan 1 kilo. 1 kilo dan 250 gram. Nah, berarti kemasannya ada dua, yang kemasan 1 kilo dan kemasan 1/4 pemirsa. Berarti berapa banyak ya kira-kira ya kalau misalnya per hari itu memproduksi yang 1 kilo dan juga 1/4? Biasanya berapa? Kira-kira totalnya sekitar 300 sampai 400 piece. 3 sampai 400 piece kan banyak ya pemirsa ya. Oke, nah setelah pengolahan ini selesai, kemudian ini diapakan ini Mas Dapin? Ya, jadi nanti setelah ini tiris, benar-benar tiris, sudah nggak ada air yang keluar lagi, nanti kita akan mencampur dengan garam. Oke, itu airnya keluar dari mana? Sebelah mana Mas Dapin? Keluar dari lubang. Wah, dari yang lubangnya di bawah ini pemirsa. Jadi nanti ini fungsinya adalah untuk memadatkan yang jadinya susu menjadi tekstur seperti ini. Teksturnya hampir seperti tahu pemirsa, tapi dia aromanya lebih ke manis begitu ya Mas Dapin ya. Apakah juga dicampuri juga campuran gula atau apa? Tidak ada. No campuran sama sekali pemirsa ya. Ini memakan waktu kurang lebih 3 jam. Hanya apa? Campuran Hanya ada penambahan bahan penggumpal aja. Oke, ada penambahan bahan penggumpal. Itu berapa banyak kalau untuk 1000 liter? Untuk 1000 liter cuma ditambah sekitar 20 gram bahan penggumpal. Hanya 20 gram, kok sedikit sekali ya Mas Dapin ya? Memang takarannya segitu? Memang takarannya segitu. Kalau lebih atau kurang, berpengaruh nggak sama hasilnya nanti? Bahan penggumpal ini cukup mahal, jadi kalau berlebihan nanti jadi boros. Oh. Kalau kurang, nanti gumpalannya kurang bisa padat. Jadi sesuai dengan takaran pemirsa, kalau untuk yang 1000 liter ini 2 ya? 20 gram. 20 gram ya. Anda masih bersama kami di program Incip-Incip, masih bersama dengan Mas Dapin. Mas Dapin nggak bosan kan? Santai ya, lagi santai. Oke, berarti ini 1000 liter ya. Setelah proses ini, habis ini ngapain Mas Dapin? Ya, jadi setelah dapat padatan ini, kemudian ditambahkan dengan garam. Kemudian dimasak. Garamnya itu berapa banyak? Garamnya hanya sekitar 1% dari total padatan ini. Hanya jadi kalau misalnya ini 140 kilo, garamnya ya sekitar 1 kilo lebih 400 gram. Masak di mesin yang itu dipanaskan sambil diaduk-aduk. Nah, gimana kalau kita lihat mesinnya? Boleh. Kita melangkah lagi pemirsa. Ini namanya mesin apa Mas Dapin? Ini namanya mesin stretcher atau mesin pemulur. Stretcher. Mesin apa? Pemulur. Pemulur. Ya, jadi keju mozzarella. Ya, keju mozzarella itu kan punya ciri khas dia elastis. Oke, betul. Nah, karena ada proses di mesin ini. Nah, prosesnya setelah dari mesin awal ke mesin stretcher ini pengambilannya bagaimana? Apakah diambil sedikit-sedikit dengan mesin? Ya, diambil sekitar per 40 kilo nanti akan masuk ke sini. Oke, per 40 kilo. Berarti kalau misalnya untuk 140 kilo berarti berapa kali? 4 kali. 4 kali pemirsa ya. Lama nggak sih prosesnya Mas? Per 40 kilonya? Ya, per 40 kilonya sekitar 20 menitan. 20 menit. Berarti sehari bisa berapa menit ya? 20 menit kali 4. Berapa jam? Hampir 2 jam ya? Kalau total keseluruhan prosesnya sekitar 7 sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam ya? Nanti mulai jam berapa itu Mas? Mulai jam 8 pagi persiapan. Kemudian susunya datang jam 9, jam 10. Kemudian nanti selesai sekitar jam 4. Berarti kalau misalnya untuk yang ini kan warga berdagang kan mayoritas kan mereka kan penghasil susu tuh masing-masing rumah kan mereka store susu di koperasi. Nah, misalnya mereka datang sore jam 4 sore, pengolahannya mulai jam berapa di sini? Biasanya didinginkan dulu di penampungan. Besok paginya kalau udah dingin baru kita proses. Berarti didinginkan tempat penampungan berapa lama itu? Berapa jam? Proses pendinginan kurang lebih sekitar 1 sampai 2 jam. Cuman dia disimpan dulu di situ untuk nunggu kita siap untuk produksi. Mas Dapin berarti mantau terus ya ini ya, nggak boleh sampai lepas ya. Boleh dibuka ini Mas Dapin. Nah, ini namanya apa tadi namanya? Stretcher atau mesin pengulur. Stretcher, mesin pengulur. Ini kebetulan lagi belum ada isinya. Ini panas pemirsa ya. Nah,
Jauh. Ya nanti di dalam ini akan diputar. Ya, itu sampai dipanaskan. Per 40 kilo ya? Per 40. Kalau per 40 kilo berarti ini biasanya penuh gitu? Enggak terlalu penuh. Oke, Ya, ada standarnya ya. Sekitar sepertiganya yang terpakai. Berarti sepertiganya ini tidak yang langsung penuh begitu bisa, karena memang ada sesuai dengan standarnya di sini ya. Mesin cuci menggunakan bagaimana? Kalau di sini penggunaannya seperempatnya, sepertiga ya? Sepertiganya. Kurang lebih 20 menit. 20 menit. Per 40 kilo pemirsa. Oke. Mohon ditutup ceret. Nah, Mas Japin, aku masih penasaran nih, kalau berarti kan kalau misalnya yang tadi itu mesin yang penggumpal ini kan bisa menghasilkan 140 piece. Nah, berarti per hari itu berapa lama ya mereka mengerjakan sampai 40 piece sampai nanti mereka itu tahap finishing? Prosesnya hanya sehari aja. Dari pagi sampai nanti jam 4 dia akan sudah kita cetak. Oke. Tapi kan kondisinya masih panas, jadi harus didinginkan dulu dalam freezer. Besok paginya baru kita bisa kirim ke konsumen. Kalau ini tiap 3 jam ya, ini ya, pengolahannya ini ya. Nah ini kan airnya keluar dari sini. Ya. Biasanya berapa liter air yang keluar dari sini Mas ya kira-kira ya? Kan dari 1000 liter tersisa 140 kilo. Oke. Berarti air yang keluar itu sekitar 860 liter. 860 liter itu yang air yang terbuang. Yang dibuang. Itu maksudnya air yang yang tidak bersih begitu ya, atau yang sekaligus penyeterelan? Bukan, dia ada air. Jadi di dalam susu itu kan ada komponen air dan protein. Oke. Nah, yang tertinggal adalah proteinnya. Air yang ada di susu itu dibuang. Nah, berarti yang tersisa yang ada di mesin ini yang proteinnya saya, yang selebihnya itu terbuang gitu. Kurang lebih 60 liter. 60 liter pemirsa ya. Oke. Nah, wow. Setelah ini kan itu pasti ada alat khusus ya untuk memindah ke situ ya? Ya. Menggunakan seperti apa itu? Baskom aja kayak gitu. Oh. Kita campur. Oke, jadi menggunakan baskom pemirsa. Pakai baskom ini juga baskomnya harus steril juga Iya, ya. disediakan ya tadi. Nah, ini untuk di tempat ini standar penyeterilnya kayak gimana standarnya untuk menyeterilkan? Ya. Kalau peralatan kita pakai air mendidih. Biasanya setelah kita cuci, kemudian pakai deterjen, kita bilas air dingin, terakhir kita bilas dengan air mendidih. Terakhir menggunakan air mendidih. Tapi ini nggak gampang leleh. Enggak, ini kuat. Oke, berarti sesuai dengan standar, misalnya baskom sesuai dengan standar ya begitu ya. Oke. Kalau baskom ini berapa biasanya penuh? Ya. Dipenuhkan langsung dimasukkan ke dalam Ya, mesin chiller biasanya itu ya. satu baskom ini isi sekitar 10 kilo. 10 Jadi 4 baskom nanti akan masuk ke. Oke, 4 baskom pemirsa ya, dan per 20 menit. Per 20 menit 4 baskom. Ya. Oke, baskom sudah. Ini emang warnanya dibuat gini, biru, hijau Oh, gini. enggak juga. Mas David. Kita cari yang putih aja. Oke, kok nggak warna-warni? Lebih aman kalau yang warna putih. Oke, sesuai dengan standarnya emang yang lebih Ya, putih ya tanpa pemirsa warna. ya. Kalau misalnya menggunakan warna lain itu berpengaruh dengan hasilnya. Kadang-kadang kalau pewarna itu bisa nempel ke produk. Bisa, apa ini luntur produk. Oke, berarti Makanya ini- menggunakan yang aman ya warnanya. Ini pakai yang putih, ini cuma pinggirnya aja pegangan sebagai pegangan Oke, aja. karena memang kan tidak terkena apa itu bahannya itu Iya, ya. Oke. kenapa nanti akan dalamnya saja. Oke. Tapi pernah nggak sih seperti baskom ini mungkin waktunya diganti karena dia retak atau apa? Pernah tidak? Ada juga yang pecah, ada juga yang sudah terlalu kusam, kita ganti yang baru. Biasanya ganti berapa bulan sekali sih Mas Dapin kalau Ini kualitasnya bagus, jadi ini awet bisa sampai 2 tahun masih kualitasnya bagus. bisa sampai 2 tahun ya untuk ini ya? Ya. Ini tebal ya Bang ya? Tebal dan nggak gampang pudar. Oke. Berarti yang bahan awet ya, dan untuk amannya memang menggunakan yang baskom warna putih pemirsa ya. Banyak baskom di sini Mas Japing ya. Oke, berarti itu pemindahannya menggunakan baskom. Setelah itu nanti mesin ini bersih begitu ya. Ya, langsung dibersihkan. Mas Japing biasanya kalau proses pemindahan dari yang bentuk menggumpal menuju mesin chiller itu berapa lama sih kan memindahkan ke baskom gitu kan? Per 4 kilo gitu ya. 40 kilo ya? 40 Per 40 kilo itu berapa lama sih? saya paling hanya sekitar 1 menit. Sekitar 1 menit, berarti nggak makan cukup waktu lama ya, bentar berarti ya. Oke. Karena dilakukan 2 orang juga. Oke, Mas Dapin mau ada yang lewat? Kita dalam program Mencari Cincin, jangan kemana-mana.
Terima kasih Anda masih bersama kami di program Incip-Incip. Masih bersama dengan Mas Dapin. Ya pemirsa ya, ini kita masih di mana ini Mas Dapin? Di tempat produksi keju mozzarella. Produksi keju mozzarella, yang keju moler-moler pemirsa ya. Siapa sih yang nggak suka? Semuanya pasti suka ya. Nah Mas Dapin, ini tadi yang belum tersenggol tentang ini ya, untuk tempat pembuangan ini mengalirnya kemana Mas Dapin? Ini pembuangannya langsung ke IPAL atau resapan. Jadi di Dusun Brau ini ada IPAL khusus untuk limbah rumah tangga untuk limbah industri. Dari sini jauh berapa kilo kira-kira? Jaraknya sekitar 200 meter mungkin dari sini. Berarti sudah ada tempat penampungan khusus untuk membuang limbahnya ini begitu ya Mas Dapin ya? Dan semuanya underground, nggak ada yang terekspos. Oke, desa underground pemirsa ya. Oke, berarti aman ya. Oke Mas Dapin, setelah ini langkah kita adalah menuju ke apa step selanjutnya? Mesin pencampur dengan garam, nah, ada di sini mesinnya. Ini pemirsa ya, ini mesin pencampur yang dengan garam tadi itu ya. Yang tadi garamnya takarannya hanya sekilo tadi itu. Iya. Nah, seperti ini pemirsa ya. Ini nanti berarti gimana? Ketika dicampur dengan garam, dia ditutup begitu? Taruh di sini. Di sini ada pengaduknya atau penghancurnya. Dan dari situ taruh di baskom, kemudian dimasukkan di sini dicampur dengan garam. Tetap menggunakan baskom yang sama ya. Oke, berarti dari sini mengambil yang sudah bergumpal, kemudian ke sini kira lebih berapa menit? Ya per baskom baskomnya sekitar setengah menitan untuk per baskomnya. Lebih sebentar daripada yang di mesin chiller tadi ya? Itu kan 20 menit ya Mas Dapin ya? Iya. Lebih lama itu kenapa? Ini karena ada proses pemanasan. Oke, karena ada proses pemanasan. Ya. Bedanya hanya itu ya, Mas Dapin ya. Oke, halo. Ketemu yang lain ya, halo. Wah, ini lagi mau lagi mau proses pemirsa, kebetulan ya di belakang ya, ada rekan-rekan lagi mau proses. Oh, udah ya. Pemirsa ya tuh, pemirsa. Ini ada berapa karyawan sih di sini Mas Dapin? Ada 5 karyawan pemirsa. Jadi ini kebetulan mas-masnya lagi proses. Ini lagi proses apa Mas? Ini mau pengambilan Nah, ini sekali pemirsa, lihat sekali pemirsa ini ya. Ini mas-masnya lagi mau proses pengambilan menggunakan baskom yang tadi telah disterilkan menggunakan baskom khusus begitu ya Mas ya. Ini memang harus cuci tangan dulu begitu ya, steril ya. Oke, cuci tangan dulu pakai sabun sampai betul-betul bersih. Setelah itu baru bisa melakukan proses untuk pemindahan yang telah dalam bentuk yang apa namanya tadi itu gumpalan menuju mesin yang sudah diatur seperti itu. Nah, udah siap-siap nih Mas ya, Mas Dapin ya. Sekalian lihat pemirsa ya prosesnya ya. Juga menggunakan sarung tangan. Ya. Oke, menggunakan sarung tangan juga pemirsa. Halo Mas, lagi mau kerja ya? Iya. Oke, ini pemirsa ya. Mau pengambilan cut. Nah, ini pengambilannya pemirsa ya. Pakai baskom steril ini ya Mas ya? Iya. Nah. Ini pemirsa ya. Tuh. Karena memang ini sudah jamnya. Ini jamnya jam berapa Mas ya untuk yang pengambilan pos ini? Jamnya sekitar menjelang jam 2. Oke, menjelang pukul 2 siang pemirsa. Nah pemirsa, sekarang ini kita lagi ada di mana? Di meja kerja. Di meja kerja ya. Halo Mbak, lagi mau kerja ya? Nah pemirsa ini ya, ini lagi mau ngapain ini Mas sekarang? Ini persiapan, pakai sarung tangan karena nanti akan pegang bahan. Nah, ini sarung tangannya yang sekali pakai langsung dibuang ke Mas Dapin ya. Ini pemirsa disiapkan ada timbangan juga ya? Iya, untuk menakar supaya nanti proporsi garamnya pas. Oke, berarti sesuai dengan takarannya biar nggak kurang dan juga tidak lebih begitu ya Mas Dapin ya. Oke. Nah, seperti ini keriuhannya pemirsa, ini menjelang pukul 2 siang, seperti inilah keriuhannya ya. Jadi sudah mulai banyak apa yang mesin awal tadi, kemudian persiapan untuk bagaimana nanti untuk selanjutnya seperti itu ya Mas ya. Nah, kurang lebih berapa orang ini? Gimana? Berapa orang yang ada di sini? Sekitar ada 5 orang plus 2 anak mahasiswa yang sedang makan. Nah, ini berarti sudah mulai kerja di tempatnya masing-masing begitu ya Mas Dapin ya. Yang untuk dari pengambilan untuk yang dari menggumpal itu berapa orang? 2 orang ya. Itu ya pemirsa ya.
Ya, jadi ini keriuhannya pemirsa ketika menjelang pukul 2 siang ini ya. Oh, jadi nggak penuh begitu ya Mas Dapin ya di baskom ya? Ya, sementara ini nanti kita gabung jadi satu. Oke, ini digabungkan ya pemirsa Iya. ya. Nah, Mas Dapin, saya dapat stiker nih. Nah, ini labelnya. Ini stikernya kayak gini pemirsa ya. Ini brandnya ini ya berarti ya. Namanya Chizu. Chizu Mozzarella. Kok namanya Chizu kenapa? Ya, Kok dimakan enak disebutkan aja. Enak disebutkan aja. Mungkin ada filosofinya begitu. Oke, namanya Chizu Mozzarella. Ini bikinan asli dari Brau ya, di dusun Brau. Oke, Kota Batu. Ini bisa dibeli di mana, Mas? Ini bisa beli di toko online ada atau di toko-toko frozen food di Malang dan Batu. Oke, kalau di online tuh nama tokonya apa? Nama tokonya kita kalau di online ada reseller. Ada preseller. Banyak sekali nanti tinggal di search aja Chizu nanti akan banyak. Oke, berarti ini masih belum ada proses yang udah jadi, masih belum ada ya? Oke, nanti kita akan ambil di jam yang lain pemirsa. Kurang lebih berapa menit lagi saya menunggu bisa yang mendapatkan yang sudah finishing? 30 menit. Menunggu 30 menit lagi pemirsa. Apakah mau sabar? Nunggu ya. Oke, ini ya, ditimbang-timbang begitu ya Mas ya? Iya, di tangan kayak ini. Berapa kilo ini? Ya. Oke. Itu yang mesin mencampur di garam. Ya, emang sebentar ya waktunya. Oke, untuk garamnya apakah menggunakan garam khusus, apakah garam yang beriodium atau yang non beriodium? Garam dapur biasa yang beriodium. Menggunakan garam biasa itu ya. Dekat sini dong Mas, ini ya. Nah. Ini per baskom ya ini ya. Ya. Ini menunggu giliran ya pemirsa ya. Ini per baskom lalu dicampur dengan sedikit garam. Garamnya itu pakai yang garam yang biasanya dipakai kita ya. Garam dapur ya. Kalau satu mesin ini takarannya berapa tadi? 10 kilo. Ini 10 kilo. Oke, 10 kilo ya. Berarti berapa baskom ini? Kurang lebih Sekitar 28. nah, sekitar 28 baskom. Bisa ya. Cepat ya. Ini udah selesai pencampurannya. Oke. Ini penggunaan mesinnya apakah juga menunggu dipanaskan dulu atau gimana? Oh enggak. Ini hanya sampai ini tiris saja. Oke, sampai tiris saja pemirsa ya. Oke. Nah, Mas Dapin, ini sambil saya dan juga teman-teman yang ada di rumah menunggu bagaimana nanti hasil finishingnya. Ini bagaimana kalau kita pamit ke pemirsa dulu. Boleh. Nah, nanti kalau pamit jangan lupa incip-incip gitu ya. Oke, Mas Dapin. Nah, kita dulu. Nah, pemirsa yang di rumah, ini seperti kali ini saya mengucapkan terima kasih Mas Dapin. Saya doakan semoga Sama-sama. sukses selalu dan ramai orderannya ya. Terima kasih. Sampai jumpa dalam program Incip Incip.